Akhir-akhir ini tuh lebih susah dapat kerja, bener nggak sih? Tenaga kerjanya banyak banget, tapi secara kualitas tuh kompetensi atau skillnya nggak sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Bahwa memang pekerjaannya juga gak ada anak jagain warung bapaknya, terus dia nggak dibayar, itu bukan pengangguran. Kenapa tuh bukan pengangguran? Itu klasifikasi dari Karena dia bekerja. karena dia punya, bekerja, bisa ngisi kolom kerja apa gitu ya. walaupun nggak dibayar. Kayak UMR tuh kan setiap tahun tuh emang dibilangnya naik gitu kan ya. terus. Padahal sebenarnya rata-rata upah tuh nggak sebesar itu. ngikutin UMR kebanyakan ya. Iya. Jadi artinya saya 2019 saya baru ngitung ada 45% pekerja formal di Indonesia yang gajinya di bawah UMR. Kalau misalnya orang punya kerjaan yang kerjaannya tuh membayar dia dengan layak, dia kan anggaplah aku orang tua nih, aku bisa invest di pendidikan anakku, aku bisa invest di upskilling diriku sendiri juga gitu. Job creation-nya dulu ya. Kalau enggak ya akhirnya tenaga kerja handal kabur. Oh bener banget, iya jadi keluar negeri kan? gitu ya. Iya. Singapura ya. Hai Sobis SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks. Halo semua, namaku Alia, aku alumni SBM. Sekarang aku tergabung dalam KKPKM sebagai Research Assistant. Di sini aku banyak belajar dan riset tentang gimana sih perusahaan itu bisa didorong untuk bisa lebih berinovasi dan upgrade secara teknologi. Halo, nama saya Yorga, saya dosen di KK People and Knowledge Management. Saya juga sedang mengambil PhD di London School of Economics dengan riset mengenai gig ekonomi dan masa depan pekerjaan. Oke, halo, saya Adita Pritasari, dosen di KK People and Knowledge Management SBM ITB. Research interest saya di Organizational Behavior sama Human Capital Management. Jadi kita semua dari KK People and Knowledge Management atau KKPKM sebagai salah satu kelompok keahlian di SBM ITB, ini isinya dosen-dosen yang memang interestnya di people. Nah, di KKPKM ini selain ngurusin people, biasanya kalau orang bilang people kan terkaitnya ke Human Capital Management, tapi kita juga ngebahas tentang Organizational Behavior, ada Knowledge Management and Innovation, ada juga Leadership and Organizational Performance, sama ada Socio-Ethical at Business Studies. Makanya topik kali ini juga sangat berhubungan dengan interest dari dosen-dosen PKM. Kak Yorga, Kak Adita, Cok. nyadar nggak sih akhir-akhir ini tuh kalau ngelihat sosmed tuh kayak banyak banget yang ngeluh susah banget cari kerja. Kayak misalkan ya, aku kalau misalnya buka Twitter atau TikTok, hashtag infoloker tuh tersebar di mana-mana di semua platform sosmed. Ya mungkin emang beda-beda ya tiap orang. Kalau misalkan dia lebih berpengalaman, mungkin dia kayak akan lebih gampang dapat kerja, atau kalau misalkan dia kuliah itu relatif lebih gampang juga dapat kerja. Cuman in general sense-nya tuh akhir-akhir ini tuh lebih susah dapat kerja, bener nggak sih? Dan kalau misalnya iya, kira-kira tuh kenapa sih, bisa dijelaskan nggak fenomena ini? Oke sih, iya sih kalau misalnya ngelihat ya, terutama misalnya angkatan-angkatan kamu nih Al yang baru-baru lulus juga ya. Tapi kenapa ya? Apa memang, kan kalau misalnya kita mau bilang ya SDM atau tenaga siap kerja gitu di Indonesia secara jumlah tuh banyak banget dong gitu. Yep. Tapi apa memang kapasitas kita yang kurang? Ya aku nggak tahu juga sih, atau juga mungkin banyak juga nih yang kamu mainnya TikTok ya. Aku jadi kayak lebih ke Instagram juga nih ya, beda generasi kita ya. Tapi memang sama sih, jadi kayak apa CV-nya kurang menjual gitu. Atau mungkin yang paling utama adalah mismatch dari skill yang dibutuhin. Jadi misalnya tenaga kerjanya banyak banget, tapi secara kualitas tuh kompetensi atau skillnya nggak sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Atau sama perusahaan-perusahaan butuhnya apa sekarang beda gitu. Atau mungkin memang sekarang ekonomi lagi melemah, kayak Yorga nih jagonya nih. Iya, ini nih kompleks sih menurut saya juga kompleks ya. Jadi di satu sisi skill mismatch ada, kurang sesuai dengan kebutuhan industri dan lain sebagainya. Tapi betul, menurutku yang jarang terspotlight ini adalah tentang bahwa memang pekerjaannya juga gak ada gitu. Jadi ini yang kadang-kadang jadi jarang didiskusikan gitu. Makanya beberapa kali tahun lalu saya bikin tulisan judulnya itu Darurat Kerja Layak. Jadi memang betul di satu sisi anak-anak muda harus upskilling, harus ikut banyak pelatihan, harus di kuliahnya aktif, ngebenerin CV. Tapi di sisi lain juga ada hal yang harus kita diskusikan dengan terbuka. Pekerjaannya ada nggak? Rekrutmennya ada nggak? Nah ini mungkin yang harus kita
diskusikan di podcast ini. Yes, mungkin nambahin dikit ya, kemarin tuh kalau nggak salah 2023 akhir gitu ya, WEF World Economic Forum tuh dia ngerilis report yang bilang ada 3 skill yang lagi ngehits banget di dunia, di pasar kerja global gitu. Skill AI, machine learning itu udah sering banget ya kita denger ya. Sustainability specialist, sama satu lagi tuh kalau nggak salah business intelligence, jadi masih tech related juga. Nah, gara-gara report ini, dan nggak report ini doang sih, sebenarnya kan banyak yang ngomong kayak gini tuh, akhirnya berbondong-bondong anak muda, salah satunya ya generasi aku ini, akhirnya tuh kita nyari tempat untuk kayak mentraining diri di hal-hal itu gitu kan ya. Dan sama juga sebenarnya kampus tuh mempersiapkan ngebuka course-course yang berhubungan sama itu. Terus pemerintah juga kayak bikin strategi pendidikan yang emang mempersiapkan SDM-nya. Cuman aku tuh khawatir juga sebenarnya kalau misalnya kita dididik gitu ya dengan optimal, ya memang belum optimal sih pendidikan SDM-nya. Cuma maksudnya anggaplah kita udah optimal dididik, lapangan kerjanya tuh otomatis ada nggak ya di skill-skill yang tadi dibilang WF tadi gitu. Ya, mending kita bicara data dulu kali ya. Yes. Kita bicara data nih tentang pengangguran kita hari ini ada berapa sih? Katanya sih memang terus turun setelah pandemi ini ya. Ada di angka sekitar 5, sekian %, angkanya ada di angka 7 juta pengangguran. Ya dibandingin tenaga kerja, angkatan kerja kita 130 juta, 7 juta ini tidak besar gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi sebenarnya tuh ada yang namanya hidden unemployment. Jadi pengangguran yang tersembunyi. Jadi sebetulnya pekerjaan sektor formal kita di Indonesia itu hanya 40%, Al. Jadi 60% pekerjaan yang ada itu ya kebanyakan pedagang kaki lima, driver ojol, atau sektor-sektor jasa yang berketerampilan rendah. Jadi memang ada angka, misalkan saya nemu data 17 juta pekerja itu adalah pekerja keluarga tidak dibayar. Yang itu ada di statistik kita. Tapi itu tidak dikategorikan sebagai pengangguran. Pekerja keluarga tidak dibayar, Yes. apa tuh Kak? Jadi kalau ada anak jagain warung bapaknya, terus dia nggak dibayar, itu bukan pengangguran. Kenapa tuh bukan pengangguran? Itu klasifikasi dari Karena dia Bapak bekerja. Presiden. Karena dia bekerja. Bisa ngisi kolom kerja apa gitu ya. Walaupun nggak dibayar. Oke. Tapi yang ingin ku I see. bilang sebetulnya ya ini pengangguran tuh banyak banget, besar sekali gitu. Dan kalau kita ingin orang bisa kerja layak, ya idealnya di sektor formal dong, bergaji, apalagi misalkan indikator kerja layak tuh. Ada benefitnya gitu, insurance misalnya. Insurance, Job security lah. job security, Oh iya, benar. iya. ILO tuh bikin 10 kategori. Selain itu tuh ada misalkan work-life balance, apa kabar kayak lembur sampai malam. Terus ada hak-hak cuti untuk ibu melahirkan dan bapak. Terus ada misalkan kebebasan berserikat. Nah, jika kita pengen ngelihat kerja yang layak itu, sebetulnya dari 40% sektor formal aja itu masih kurang dari itu gitu. Misalnya kita ngomongin gaji. Bisa ditebak nggak berapa sih rata-rata gaji pekerja formal di Indonesia? Pekerja formal ya, kita belum ngomongin yang tadi pekerja keluarga dibayar. Pekerja Ini formal. 40% tadi ya, 40% tenaga kerja kita. atas. Berapa rata-rata gajinya? Kelas menengah pasti masuk ya. Rata-rata 5. 6 juta, Iya, 6 jutaan. angkanya 2,7 juta. Wow, ini 40% formal. Yes. Oke. Dari Ada berbagai masa kerja. dari berbagai masa Wow, kerja, dari oke. fresh grade yang udah mapan dan lain sebagainya. On average. Yes, artinya Wow. apa? UMR Artinya kita berapa? kita protes UMR 4 juta. Oh, Rata-rata iya, bener-bener. 2,7 juta, men. Oh, berarti ini menarik ya, kayak UMR tuh kan setiap tahun tuh emang dibilangnya naik Naik gitu kan ya. terus. Padahal Yes. sebenarnya rata-rata upah tuh nggak Nggak sebesar itu. ngikutin Iya. UMR kebanyakan ya. Iya. Oke. Jadi artinya saya 2019 saya baru ngitung ada 45% pekerja formal di Indonesia yang gajinya di bawah UMR. 45% itu Yes. gede banget sih. Jadi ini lagi-lagi ini kita membangun krisis dulu ya. Iya, Betapa membangun krisisnya lapangan kerja tuh sesedikit itu gitu. Jadi ada orang Yang layak. yang layak. Ya kalau lapangan kerja doang sih mungkin ada ya, tapi yang layak itu sesedikit itu gitu. Jadi mari kita diskusikan sebenarnya kedepannya gimana sih kita bisa menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Barulah kita ngomongin apa tadi, AI, Betul. business analytics, you name it. Gitu. Yes. Itu kan untuk yang 40% atas. Nah, boleh diceritain juga nggak yang 60% bawah itu kondisi pendapatannya, ya kondisi kerjanya, kontraknya tuh kayak gimana? Kan tadi ada yang dibilang nggak dibayar tapi karena dia mungkin kerja di bisnis keluarganya Iya, gitu ya. iya, iya. Kalau yang nggak kerja di bisnis keluarganya gitu. Ya, jadi paling banyak sih self-employment ya. Self-employment ini kan range-nya luas. Range-nya luas. Pekerjaan di sektor jasa kebanyakan, pedagang, di sektor transportasi, kurir, ada juga freelance yang tereksploitasi dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi kita ngomongin proporsi deh misalkan.
kita sepakat bahwa pekerja manufaktur misalkan pekerja di industri itu pekerja yang lumayan layak lah ya. Di pabrik tuh itu udah lumayan layak. Tebak berapa persen sih penduduk Indonesia, pekerja di Indonesia yang kerja di sektor manufaktur? Nggak banyak sih kayaknya. Nggak banyak. Sebut angka aja. Berapa persen ya? 20? 20? 10-an? 15% angkanya. Antara itu. Tengah-tengah ya. Itu sangat kecil dibandingin kalau negara-negara maju zaman dulu pekerja pabriknya tuh 25%, 20%, ada yang 30%. Walaupun declining karena lama-lama ada istilahnya transformasi struktural ya. Orang dari pabrik pindah ke sektor jasa. Yes. Sektor jasa kita itu besarnya 50%. Jadi anggaplah 15% manufaktur, 5% konstruksi, 30% masih agrikultur pertani, 50% itu sektor jasa. Masalahnya jasa ini kan luas. Ada jasa yang high skill, misalkan apa? Pengajar, apalagi jasa perusahaan, konsultan, desain grafis. Itu angkanya tuh hanya 5%. Dari 50% tadi itu hanya 5%. Kebanyakan tuh apa sih berarti? Baik formal maupun tidak formal. Ya tadi itu pedagang, akomodasi makanan minuman, transportasi, kurir dan lain sebagainya. Itulah potret pekerjaan kita. Gitu. Ngedenger ini aku jadi ngerasa kayak diskusi soal lapangan kerja, skill itu tuh bias banget ke 5% ini ya. Sebenarnya kondisinya itu ternyata banyak yang tidak masuk ke dalam diskusi sebenarnya, bahkan kayak kalau misalnya kita ngomongin kebanyakan masyarakat Indonesia tuh kerjanya di tipe-tipe employment kayak PKL gitu-gitu ya kayak. Tapi ya itu bukan indikator keberhasilan juga sih ya, makanya mungkin jarang diekspos. Bener gak? Iya. Iya sih, kita lebih banyak ngomongin selama ini tentang supply-nya seperti apa gitu ya. Ya misalnya kita ngomongin misalkan lulusan SBM, mahasiswa saya pernah curhat dia masuk ke tech, fresh grade, gajinya langsung di 13 juta. Wow, that's amazing. Ada di konsultan masuk 6 juta, 7 juta. Ya itu kita ada di privilege, ada di titik itu gitu. Tapi ini juga jadi PR buat kita yang di sekolah bisnis supaya mikirin the rest less than 3 million rupiah per month-nya ini gitu. Itu sih yang aku ingin ngajak kita aware bahwa ini banyak gitu masalah ini gitu. Pertanyaanku juga nih, kenapa sih orang tuh harus kerja layak? Apa sih manfaat kerja layak buat dia maupun buat society ya? Ya pastinya perbaikin kualitas hidup ya. Kualitas hidupnya bukan cuma kualitas hidup dia sendiri juga kan, tapi keluarga gitu. Dan ya ke environment dia, sekitar dia pastinya. Aku ngebayangin efeknya tuh multiplier gitu sih. Kalau ya paling obvious tuh pendapatan ya. Kalau misalnya orang punya kerjaan yang kerjaannya tuh membayar dia dengan layak, dia kan anggaplah aku orang tua nih, aku bisa invest di pendidikan anakku, aku bisa invest di upskilling diriku sendiri juga gitu. Aku bisa punya spending buat kesehatan, tabungan segala macam. Jadi emang banyak dimensi kesejahteraan yang akhirnya tuh terselesaikan gitu kalau ketika orangnya tuh kerja di tempat yang layak. Aku sepakat sih tadi level individual betul, perbaikan keluarga, kita bisa naik kelas, seseorang bisa naik kelas tuh bukan sama bansos, ya pasti sama kerja lah gitu. Iya, bansos tuh hanya buffer ya. Kalau orang kekurangan uang kasih bansos, tapi ini nggak bisa jangka panjang. Betul. Kenapa Cina bisa naik kelas? Ya karena banyak pekerjaan, orang akhirnya masuk ke industri, digaji, dan dia bisa naik kelas ke kelas menengah. Dan level individual sih, nyampe ke level negara, level industri, karena orang kalau punya kerja layak, dibayar dengan layak, dia fokus bekerjanya kan, kualitas pekerjaannya juga bisa optimal. Dia nggak harus mikirin hal-hal lain, gimana cara nambah-nambah penghasilan side kan. hustle. Yes, gitu. Jadi dia fokus ya akhirnya perusahaannya, industrinya meningkat. Karena ini terjun langsung ya, memang dari kemarin kebenaran banyak ngewawancarain level mandor. Ya gitu, kalau saya cukup sih, ya saya fokus di sini, pekerjaan lebih cepat deliver dan bla 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 gitu. Jadi lebih ya dari urusan individual dan keluarga. Betul. Aku pengen cerita itu sih, multiplier effect ini tuh menarik ya. Jadi tadi kita ngomongin agregat, pendapatan meningkat, value creation meningkat. Efeknya ke pajak dong. Jadi semakin banyak orang kerja layak di sektor formal, pajak kita rasio yang kita ingin kejar 23% itu katanya bisa kekejar kalau semakin banyak orang kerja. Ada lagi misalkan eksternalitas positif tadi yang Alia bilang tentang bagaimana manfaat kerja itu bukan cuma buat kita tapi buat sekitar kita. Kita kasih contoh kriminalitas. Orang nganggur, orang nggak kerja, itu masuknya ke kriminalitas, sabu-sabu. Ada lagi riset yang bilang tentang populisme. Populisme itu jadi orang
gara-gara gak ada pekerjaan, dia jadi nyalahin orang lain. Jadi ada friksi intra. Oh, ini gara-gara banyak imigran. Oh, ini gara-gara politik ya impact-nya. Jadi ke politik. Okay. Jadi orang jadi akhirnya politisi-politisi yang memainkan isu ini bisa menang gitu. Jadi artinya banyak banget manfaat kalau orang tuh bisa kerja layak, baik buat diri sendiri, buat ekonomi maupun buat sosial. Yes. Kita kan punya ini ya kayak visi Indonesia Emas 2045 ya, 45. Nah, itu kan salah satu, kalau nggak correct me if I'm wrong, kalau jadi salah satu indikatornya tuh keberhasilan dari visi ini adalah kita tuh punya GDP per kapita 30.000 USD per family ya, per tahun gitu. Nah, itu mungkin nggak sih tanpa memperbaiki struktur lapangan pekerjaan di Indonesia? Dan kalau misalkan enggak, apakah ada eksplisit dicantumkan di economic planning kita jangka panjang kalau kita memang butuh kayak ngebuat lapangan kerja segini dalam waktu segini gitu? Ada nggak gitu secara eksplisit gitu? Iya, ada dua hal yang menarik sih. Pertama tentang growth hacking ini ya. Pertumbuhan kita 5% nih. Kalau pengen mencapai Indonesia Emas 2045 ini harus 7%. Berarti kan kalau dari strategic management nggak bisa bisnis as usual dong. Yes. Kalau cuman ekstrapolasi 5% doang ya udah nggak akan naik kelas gitu. Tapi kita punya 7%. Berarti kan ada yang harus diubah dong. Nah yang kedua, kita bicara struktur tenaga kerja. Salah satu yang diinginkan visi Indonesia Emas itu, dari 15% pekerja di sektor manufaktur, pinginnya jadi 25%. Jadi artinya apa? Harus makin banyak pabrik dong, harus makin banyak industri dong, supaya yang asalnya driver ojol dengan kaki lima jadi masuk ke pabrik, punya gaji, punya UMR gitu ya. Dan kalau kita lihat struktur ekonomi kita hari ini, saya pernah ngobrol sama orang pemerintahan, kita terus ngebalik. Sekarang tuh hanya 20% orang yang pekerjaan itu layak dalam indikator World Bank. Tadi kita main gaji 3 juta rata-rata ya. Indikator World Bank itu 5 juta lah, yang layak tuh 5 juta katanya. Itu udah oke lah gitu. Itu tuh hanya ada 20% orang. Kalau pengen dihitung-hitung, kalau pengen mengejar Indonesia 2045 harus 80%. Jadi kita harus membalik, bayangin dari 20-80 ini gitu. Ini harus ada 80% orang yang kerjanya layak. Oke. Jadi ya gak bisa kalau kita ngandelin bisnis usual. Then the next question is how? Gimana Kak? How ya? Perbanyak pabrik. Perbanyak pabrik. Dengan otomasi sekarang justru banyak yang ditutup, di layoff. Iya. Menurutku ini jadi PR banyak pihak ya. Tentu aja triple helix, kolaborasi semua pihak ini menarik gitu. Ada dua hal yang ingin kita shoot. Pertama tentang peran pengusaha, yang kedua peran pemerintah. Maksudnya itu ya. Dan akademisi memberi masukan gitu kan. Walaupun akademisi ya nanti ada perannya. Tapi kalau pengusaha sebenarnya simpel aja. Pengusaha ini harus semakin banyak menciptakan kerja layak, iya dong. Ada riset yang menarik dari Daron Acemoglu, dia akademisi di MIT, dia banyak riset tentang pekerjaan, tentang otomasi. Dia bilang gini, dia bikin riset, datanya banyak gitu ya. Dia bilang kalau suatu perusahaan, CEO-nya itu lulusan business school, MBA, itu rata-rata karyawannya gajinya itu stagnan. Oke. Serem nggak? Jadi itu temuan dia untuk CEO yang saat ini memegang kekuasaan di Amerika ya, 1980 sampai 2010-an. Tapi itu dari segala industri. Dari segala industri. Oke. Tapi dia kasih peluang kalau dia lulusan business school, Yes. itu tuh yang jadi korban tuh karyawan, gajinya nggak naik-naik dibandingin yang lulusan non business school. Kenapa kira-kira? Efisiensi. Ditanamkan untuk Iya, dari Iya, awal iya, tuh. iya. Kenapa harus kasih banyak ya? Kalau dengan segini aja udah jalan gitu usaha kita. Karena prinsip manajemen yang kita pelajari gitu kan. Jadi salah kita sebagai dosen bisnis. itu dia ngasih masukan gitu ke katanya dulu. Saya sih nggak galak ya, dia bilang saya bukan ingin sekolah bisnis dibubarkan, tapi ini PR buat kita berpikir ulang, apakah yang selama ini diajarkan di business school itu intentionally berniat untuk memberikan kesejahteraan buat pegawai, gitu. Mindset yang kita tanamkan gitu ya. Akhirnya kan ini HR banget ya, kita di cluster people and knowledge management justru sering bicara manusia itu bukan research ya kayak. Iya. Tapi kita lupa part ini ya. Iya, value creation, human capital gitu. Jadi walaupun si Acemoglu bilang sih waktu itu emang trennya MBA itu memang sangat kanan ya, sangat market mechanism, sangat efisiensi. Sekarang udah ada tren positif kok, MBA itu tentang value creation, MBA itu tentang bagaimana kita memberikan manfaat juga bukan cuma buat shareholder tapi juga stakeholder, salah satunya employee. Itu yang harus dikerjakan oleh pengusaha. Jadi menciptakan kerja layak adalah PR para pengusaha. Itu nomor satu.
Jadi nanti kalau misalkan kan biasanya kita punya bottom line gitu kan ya, berarti harus dimasukkan ke dalam bottom line bagaimana pengusaha itu berpikir soal bottom line dia, indikator kesejahteraan sosial dan mungkin juga lingkungan karena kan kita ada dalam tengah krisis eksistensi iklim gitu kan ya. Nah ini menarik sih Kak, aku jadi inget sama contoh ceritanya Korea gitu kan. Dulu tuh sebenarnya Korea tuh bisa jadi negara yang seperti sekarang itu karena ya karena banyak orang, karena banyak pihak, tapi yang paling mencolok itu perannya perusahaan-perusahaan besar kayak Samsung, Hyundai gitu-gitu kan ya. Nah, aku tuh pernah dengar cerita soal gimana Korea memulai perjalanan pembangunannya. Jadi ternyata 1950 dulu gitu ya, ketika kita masih baru-baru banget merdeka. Nah, itu tuh sebenarnya level kemiskinan dan level pendidikan di Korea tuh sama kayak kita, bahkan hampir setara sama Guatemala. Jadi kita tuh sama-sama start di garis start yang sama sebenarnya. Cuman 50 tahun ke depannya itu menjadi berbeda sekali karena ada intervensi yang dilakukan sama pemerintah Korea yang sukses yang tidak berhasil kita lakukan sebagai negara, dan banyak negara lain juga gagal juga sebenarnya. Nah, intervensinya itu apa? Yaitu si pemerintah itu berhasil meng-align apa yang jadi interest bisnis pengusaha-pengusaha di sana dan apa yang jadi interest development. Jadi udah tahu kan, kayaknya bukan cuma di Amerika doang sih yang emang para pengusahanya tuh memprioritaskan efisiensi, profit. Itu emang kayak secara nature kayaknya beberapa abad ke belakang ini kayak begitu ya cara melakukan bisnis gitu. Nah, cuman pemerintahnya tuh gini, oke, fine, gue akan kayak membuat memberikan ruang untuk pengusaha expand, meraup profit sebanyak mungkin, tapi dan aku akan bantu dengan kayak banyak instrumen, baik pajak, insentif, bahkan kayak cheap loan, pinjaman yang rendah banget bunganya, subsidi segala macam, atau bahkan co-invest untuk beberapa hal. Cuman sebagai gantinya si pemerintah ini memaksa pengusahanya ini untuk deliver di beberapa indikator. Maksa, nggak ada tawar-tawar nih ya, harus kebuka lapangan kerja XX%, harus ekspor karena kan dengan ekspor tuh dia terus gitu continuous gitu kan, productivity-nya naik, growth-nya naik segala macam. Terus juga pemerintah tuh juga mendikte QC produknya oke nggak, bersaing nggak di pasar global, dan yang terakhir tuh dipaksa juga untuk invest di R&D. Gitu. Anggaplah kita udah unggul di satu sektor, misalkan kalau Korea kan dulu mengawali journey-nya tuh dengan steel kan, dengan baja gitu kan ya. Ketika dia udah unggul dengan baja, sama pemerintahnya nggak dibolehin stop nih pengusaha. Dia harus invest lagi di misalkan shipbuilding. Kita shipbuilding udah unggul, invest lagi di semiconductor. Sampai sekarang Korea Hallyu Wave Korea itu juga adalah bagian dari penjenjangan planningnya pemerintah yang berhasil ngarahin investment pengusaha dan effort pengusaha ke nge-build sektor-sektor itu gitu. Jadi roadmap-nya dari awal ya? Betul, iya. Jadi emang kolaborasi sih antara pengusaha yang emang dia mementingkan hal lain di luar bottom line efisiensinya gitu, tapi juga pemerintah yang jago gitu untuk ngarahin kemana modal ini harus mengalir gitu. The real implementasi of triple helix jadinya kan ya. Jadi bahasa akademisnya itu kan industrial policy ya. Yes. Kita balik lagi ke tadi, bagaimana menciptakan lapangan kerja. Oke, supply side-nya harus ada upskilling, SDM harus bagus. Oke, peran pengusaha harus lebih manusiawi memperlakukan karyawannya. Tapi lagi-lagi tadi ada pemerintah di sini, triple helix lagi-lagi ya. Tapi kita bicara pemerintah, bahasa itu harus actively shaping the market gitu. Kita nggak bisa menyerahkan ke market mechanism tadi, ya udahlah gimana pengusaha aja lah, kita mah di sini cuman kalau mau bayar pajak silahkan gitu. Tapi dialah yang menjadi orkestrator, menjadi dirijen dalam mengarahkan industri supaya tadi salah satu indikatornya semakin banyak orang bisa kerja dan kerjanya layak. Gitu. Jadi bahasa industrial policy itu kan tadi polisinya bisa kemana-mana, subsidi, peringanan pajak, you name it lah gitu. Tapi ada kata industrial di sana. Jadi memang kebijakan, kenapa disebut kebijakan industri? Karena kita percaya bahwa lapangan kerja ini bisa tercipta kalau lebih banyak industri dalam suatu negara gitu. Industri itu apa tadi? Salah satunya tentu manufaktur gitu. Misalkan di Eliober Economics tuh kita sering ngomong, kenapa sih pabrik ini penting, kenapa sih industri ini penting, ya ITB banget lah ya, kita di kampus teknik, kita harus menciptakan industri, SBM juga ada untuk mendorong terjadi industrialisasi. Kenapa ini penting? Karena ada multiplier efeknya. Misalkan nih ada perhitungan, misalkan Enrico Moretti bilang, angka multiplier efek dari sektor industri, manufaktur, itu 1,6 sampai 2. Ada pabrik, karyawannya 100. Akan ada 200 pekerjaan atau 160 pekerjaan di sekitar pabrik. Apa aja? Oh, makanannya, tempat makan, tempat kantin. Kos-kosan, iya. tukang ojek. Belum yang nyambung, supplier gitu ya, supplier vendor dan lain sebagainya. Jadi kecipratan manfaatnya itu gede.
Kalau ngomongin high tech industry, itu nilai pengennya itu 6. Bayangkan misalnya perusahaan Apple bikin pabrik, ada 1.000 karyawan, akan ada 6.000 karyawan, 6.000 pekerjaan yang tercipta di sekitar lokasi tersebut gitu. Jadi artinya ketika kita mau ngomongin industrial policy, ada kebijakan nih, harus well targeted gitu. Mau ke arah mana? Kata kuncinya adalah ke sektor industri. Makanya tadi ketika Alia bilang di Jepang fokusnya ke otomotif, di Korea mulai dari kita memetakan apa sih yang kita punya, terus kita akan berkembang kemana, itu adalah part of the planning, grand planning itu tadi gitu. Dan kata kuncinya adalah industri, manufaktur. Ada sebetulnya yang bisa kita usahakan sebagai alternatif, yaitu high skill service sector atau high tech service sector yang tadi kita obrolin baru sekitar 5%. Jasa IT, desain grafis, kreatif industri, itu juga bisa ngasih multiplier. Jadi artinya kebijakan industri kita harus diarahkan kedua itu. Kita dorong industrialisasi, manufaktur. Yang kedua kita dorong high tech service, gimana ngebantu perusahaan tech, perusahaan fotografi, konsultan bisnis, supaya mereka berkembang sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi gitu. Kebayang. Nah, kalau misalnya ngomongin oke, pemerintah harus mendorong. Nah, tapi kan mendorongnya juga nggak asal-asalan dong, kayak dia kan harus targeted tadi. Kalau misalkan berkaca sama pengalaman Korea lagi kan dia targeted gitu, perusahaan yang dibantu tuh A, B, C, D, E, F, G dengan return yang jelas dan transparan ya tentunya. Jadi kayak dia nggak bantuin dia nggak hanya cuma ngebantuin dan kita nggak tahu gimana bisa mempertanggungjawabkan bantuannya, cuman dia jelas gitu. Nah, kalau misalkan menurut pengalamannya Kak Dita dan Kak Yorga, perusahaan apa yang layak untuk ada di posisi sehingga si pemerintah tuh kayak oke, aku bantu ini gitu, karena dia kayaknya mampu nih gitu. Perusahaannya tuh mesti kayak gimana sih? Susah ya pertanyaannya. Apa kira-kira? Susah ya, karena muter-muter di situ sih ya, jadinya dia akan misalnya dia kurang perform selama ini perusahaannya, tapi karena memang kurang support. Terus kebayang kan? Chicken and egg gitu ya. Kalau misalnya oke lah, kalau perusahaan mungkin kayak kita mungkin belum punya kebayang 1-2 perusahaan yang kelihatan kayak gitu, tapi pengusaha deh. Pengusaha seperti apa yang kira-kira tuh bisa diajak kerjasama sama pemerintah untuk jadi garda terdepan nih dalam pembangunan gitu. Harus kayak gimana sih profilnya gitu. Siapa tahu bisa di scouting kan dari SBM itu. Jadi mindsetnya gini sih menurutku. Pertama, government cannot pick the winner, but they can pick the willing. Nah, itu bahasanya Mazzucato tuh. Itu tapi intinya pemerintah tuh nggak boleh bilang, wah nih perusahaan anak gue nih kita subsidi gitu, nggak bisa ya. Harus transparan dan akuntabel dong. Tapi pemerintah bisa picking the willing. Oke, pokoknya kita sektor industri kreatif misalkan, atau tadi sektor manufacturing yang high tech elektronika, hilirisasi nikel gitu. Tapi kita nggak bilang perusahaan mana yang harus dibantu gitu kan. Cuma ada kriterianya aja. Oke, tadi kita udah bicara kriteria sektornya, high tech service sector atau manufacturing. Manufacturing nanti kita bisa detailkan, oh industri apa sih yang bagus kita punyanya di sini, kekuatan kita bisa lompat ke sana, gak terlalu jauh lah kapasitas teknologi, R&D dan lain sebagainya. Tapi juga tadi mungkin pertanyaannya bener, ada nggak sih kriteria-kriteria yang perlu dibantu gitu? Mungkin kita nggak bisa jawab dengan detail sekarang ya, kita butuh kajian lebih lanjut, butuh podcast lebih lanjut gitu. Cuman aku kasih teaser deh gitu. Kita kan pengen perusahaan yang dibantu ini tadi jadi naik kelas ya. Jadi bisa awalnya karyawan 50 jadi 100, jadi 200. Pakai tadi conditionality tadi itulah. Kita kasih syarat-syarat, tapi kita kasih fasilitas. Nah, artinya juga kita harus milih perusahaan dengan bener dong. Jangan sampai kita bahasanya tuh kita ngusapin mentega ke roti yang besar, jadi terlalu tipis gitu. Jadi nggak kerasa menteganya gitu. Itu analoginya ya. Jadi emang dengan sumber daya kita yang terbatas, emang harus well targeted sih gitu. Nggak bisa semua orang ingin kita bantu gitu ya. Nanti kita berharap semuanya naik kelas gitu. Nggak bisa gitu. Kita emang fokus kita tuh kuantitas ya selama ini banyak kayak gitu ya. Itu bukan kualitas ya. Berapa orang ikut pelatihan, berapa orang yang dapat pinjaman, kredit. Tanpa kita mikir berapa persen perusahaan itu yang akhirnya berhasil menambah lapangan pekerjaan. Betul. Benar, jadi indikator kesuksesan itu mesti lebih ditarik gitu ya, kayak bukan berapa banyak yang dibantu, tapi berapa banyak seberapa jauh si bantuan itu bisa menciptakan lapangan kerja, multiplier effect tadi itu. Multiplier effect. Yes. Misalkan
contoh yang ekstrim ya, kita bisa debat. Saya sendiri termasuk orang yang lebih percaya industri besar dan industri menengah ini harus kita bantu dibandingin usaha mikro kecil. Oke. Ini mungkin saya akan diprotes oleh orang-orang yang UMKM. Tidak populis. Iya, Yes. UMKM adalah tulang punggung negara gitu. Tapi saya merasa usaha mikro dan kecil ini yang tidak berpotensi tumbuh, biarin aja gitu. Banyak orang yang bikin usaha mikro karena nggak pilihan lapangan kerja, akhirnya dia jualan bakso gitu. Iya. Terus kita bikin pelatihan tukang bakso digitalisasi supaya bisa masuk Tokopedia. Buat apa? Ini akan Iya. ekstrim sih. Ini going to Tapi discuss itu ya. mirip sama apa yang diomongin sama salah satu profesor MIT namanya Antoniette, maaf ya kalau salah ya, Antoniette Scoar kalau nggak salah. Oke. Dia ngomong Apa soal kata dia? konsep yang namanya subsistence entrepreneur. Oke. Jadi entrepreneur itu ada 2 jenisnya kalau menurut si ibu dosen ini, yang transformasional dan yang subsistence. Yang transformasional itu memulai kegiatan entrepreneurialnya karena ingin kayak menyelesaikan masalah, misalkan berinovasi, membuat produk baru yang belum ada di market. Jadi memang motivasinya itu. Sedangkan kalau yang subsistence itu motivasinya survival. Yang penting aku bisa ngasih makan diriku dan keluargaku gitu. Jadi ada 2, dan perbedaan motivasi ini tuh sangat menentukan bagaimana dia mengelola bisnisnya. Yes. Berapa banyak yang dia bisa invest, berapa banyak yang akan dia invest, ke tipe investment yang kayak gimana. Nah, si profesor ini juga bilang kebanyakan yang subsistence itu memang usaha-usaha kecil yang informal malah kebanyakan. Jadi toko kelontong yang kecil banget gitu ya skala tradingnya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal kelayakan hidup, sebenarnya kalau misalnya kita pengen ngebantuin orang untuk bisa hidup layak gitu ya, mungkin intervensi yang lebih tepat untuk usaha-usaha yang sifatnya survival ini, sifatnya subsistence ini, bukan untuk dibantu usahanya, tapi diberikan kerjaan yang lebih layak gitu. Jadi sehingga pendapatannya lebih banyak, lebih baik juga buat dia gitu. Jadi Anda tutup aja perusahaannya. Jadi pivot aja nggak apa-apa gitu ya. Ya maksudnya ya silakan dibantu tetap, tapi maksudnya kalau misalnya kita mau ngomongin dia dapat gaji yang lebih banyak ya harus dikasih kerjaan lain. That's it. Ya. Silakan kalau misalkan mau side hustle hobi gitu ya, Iya. jualan gitu. Aktualisasi diri. Ya, aktualisasi Iya. diri gitu. Tapi kalau kayak gitu SBM berarti udah agak lumayan nih ya tracknya Gimana bener. tuh, Kak? Karena kan enggak sih, di SBM kan ada The Greater Hub ya. Jadi inkubator bisnis yang buat mahasiswa, buat alumni-alumni. Kita tuh kapasitasnya sebenarnya ada sekian, yang daftar selalu banyak gitu. Tapi kita selalu kayak, ya ngapain kita pas-pasin sama kapasitas kalau memang yang bisa kita tumbuhin tuh cuma sekian gitu. Jadi kadang kalau misalnya, nah ini kan terkait target ya, ke KPI Renstra gitu. Wah kalian tuh bisa nerima segini loh setiap batch-nya gitu. Kenapa harus? Kalau Iya. kita lihat juga yang bisa kualitasnya memenuhi ya cuma sekian. Mendingan Iya. kita fokus ke situ kan. Iya. Dibanding kita ya ada berapa ratus tenan startup yang kita bantu, terus hasil akhirnya apa gitu ya. Betul, Jadi betul. udah lumayan ya, Iya, agak iya, on track iya. ya kita ya. Menarik nih, ini ya benar sih. Jadi kalau ada, anggaplah dana 1 miliar, mendingan ngasih masing-masing 100 juta ke perusahaan yang berposisi tumbuh gitu ya. 100 jutanya dalam bentuk pelatihan, bentuk pinjaman. Atau pengusaha, gitu. atau Atau pengusaha. Daripada Daripada 50 juta ke kita ngebaik kecil-kecil atau 10 juta semua gitu ya. Betul sih, aku sepakat sih Kak. Dan bagaimana success story ya, semoga sukses yang kita lakukan di SBM ini bisa direplikasi oleh banyak aktor, utamanya pemerintah gitu. Dengan segala program kreditnya, inkubatornya, bantuan pendampingannya, bagaimana sejak awal kita melakukan assessment untuk mencari mana yang berpotensi naik kelas gitu ya. Setuju. Iya sih, jadi mungkin pertanyaan soal gimana kita bisa memfilter, gimana kita bisa better identify si perusahaan dan pengusaha ini tuh penting untuk banyak kajiannya Yes, gitu. that's $1 billion question. Iya, ya, exactly. gitu. Iya. Tapi aku sepakat sih, artinya siapapun yang bekerja di sektor ini ya, mau itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, universitas, ketika kita ingin mendorong penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, maka dengan sumber daya yang sangat terbatas tadi itu, kita tolong, kita dampingi pengusaha-pengusaha atau unit bisnis yang memang berpotensi untuk tumbuh gitu. Sementara yang lainnya itu bakal kecepatan multiplier efeknya kok. Ya nggak sih? Kalau Bandung tumbuh, kalau banyak industri baju, tukang bakso juga akan kecepatan rezekinya kan. Driver ojol juga mungkin jadi punya pilihan untuk ngelamar kerja jadi satpam, jadi security daripada misalkan stay in ojol gitu. Kalau kecuali dia emang seneng jadi ojol gitu misalkan. Jadi gitu sih berpikirnya multiplier sehingga sumber daya kita yang terbatas ini bisa kita alokasikan dengan baik gitu ya. Yap. Oke, mungkin tadi kan kita udah ngomongin kayak gimana kita bisa ngarahin lebih banyak pengusaha dan perusahaan untuk buka lapangan kerja. Cuman salah satu yang membuat mereka bisa buka lapangan kerja itu kan sebenarnya perusahaannya harus sukses dulu nih, atau dia harus cuan dulu nih. Kalau nggak gimana? Apa yang menjustify dia bisa rekrut orang kan? Kalau misalnya dia sendiri nggak
nggak sehat secara finansial. Nah, berarti kan perlu ada upaya untuk perusahaan itu memikirkan terus-menerus productivity-nya, ya kan? Jadi yang disuruh produktif itu jangan kita doang yang karyawan-karyawan doang. Sebenarnya perusahaan sebagai unit bisnis itu juga harus continuously think bagaimana dia grow bisnisnya gitu kan ya. Jadi sebenarnya kan ada dua nih. Nanti mungkin tambahin ya kalau misalkan ada masukan soal ini. Tapi kalau misalkan kita ngomongin productivity kan sebenarnya pendorongnya tuh biasanya ada dua. Satu, dia adopt suatu teknologi atau dia berinovasi gitu ya. Dua, dia nge-expand marketnya. Entah dia buka pasar baru, dia buat produk baru supaya bisa ke cater pasar baru, atau dia ekspor gitu ya supaya dia kuantitas volume salesnya jadi nambah segala macam. Nah tapi ini dua hal yang sebenarnya itu nggak akan secara otomatis perusahaan lakukan kalau nggak ada dorongan menurutku. Mungkin bisa silakan kalau misalkan ada perbedaan pendapat. Cuman gimana sih kita bisa membuat perusahaan-perusahaan yang ada di sektor formal yang besar menengah itu untuk melakukan itu gitu. Karena tanpa melakukan itu tenaga kerjaan juga lapangan pekerjaan juga nggak akan bisa terbuka kan. Betul. Ya lagi-lagi tadi ya dua perspektif ya. Ya pengusahanya juga berarti memang harus mengintention ke sana. Bukan cuma memaksimalisasi nilai shareholder doang yang penting cuan-cuan jangka pendek, tapi juga berpikir jangka panjang, berinovasi, R&D, tumbuh, semakin produktif dan sebagainya. Oke, itu tugas pengusaha. Ada pendidikan di sana lah ya. Kita mendorong pengusaha seperti itu. Tapi juga ada peran pemerintah dong, ada stick and carrot dong, ada policy di sana gitu. Yang mungkin tadi Alia udah ngasih beberapa teaser kan, bahasanya conditionality kan. Kita kasih keringanan pajak, kita buat ease of doing business, mudah berusaha di sini, nggak ada rente, nggak ada yang japrem, diberikan infrastruktur yang baik, yang mendukung, ada cluster ekonomi khusus, itu bentuk-bentuk dari polisinya. Tapi conditionality tadi ada tapinya harus vendornya melibatkan lokal, ada TKDN. Ada misalkan tadi joint venture dong, ada transfer teknologi juga dong, kalau asing harus ngelibatin lokal juga, ada R&D melibatkan universitas gitu. Jadi menurutku kita main stick and carrot di sini ya gitu. Jadi bagaimana pemerintah menciptakan iklim yang baik untuk berusaha, ease of doing business, tapi juga mendorong mereka juga gitu agar tidak hanya mengejar profit jangka pendek tapi juga bertumbuh gitu. Ini ngomong idealnya ya tapi tentu realitanya sih tidak semudah itu. Tapi memang dengan prinsip Kyorga gitu emang cocok sih perusahaannya menengah dan besar ya. Susah untuk di perusahaan kecil kan. Betul. Iya. Dan banyak juga perusahaan kecil yang memang tidak pengen berkembang. Sudah cukup sampai situ aja gitu. Iya. Karena mungkin tadi motivasinya mungkin bukan untuk mengejar profit sebanyak-banyaknya gitu ya. Iya sih. Cuman aku jadi pemerintah kayak pusing juga ya, kayak wah kerjaanku susah ya. Gitu kan berarti kita butuh talent policy maker yang juga khusus gitu kan untuk bisa berkontribusi positif dalam kegiatan ini, agenda pembangunan ini gitu kan ya. Nah mungkin secara idealis di sinilah berarti peran universitas ya. Universitas tuh bikin riset, tapi juga menyiapkan SDM dong. Jadi dia yang menyiapkan talent-talent yang nantinya bisa nyebar kemanapun. Jadi punya talentnya yang jadi pengusaha, yang punya reimajinasi lagi kapitalisme bukan untuk maksimalisasi shareholder tapi juga ngasih manfaat. Kita juga ngirim talent yang kerja di profesional, karyawan-karyawan yang etos kerjanya baik, yang meningkatkan kontribusi nilai buat perusahaan. Tapi juga kita ngirim talent-talent yang nantinya ada di sektor pemerintah dong, yang SDM-nya yang proaktif tadi, actively shaping the market, bukan jadi mindset pemerintah tuh birokratis, membosankan, administratif, tapi justru harus inovatif gitu. Ya benar kata Ali ya sih, menurutku ini urusan talenta ya, pengembangan talenta yang yang dimulai sejak universitas gitu. Iya. Tapi mungkin talentanya tadi segmented gitu ya. Segmented harus. Setiap peran itu membutuhkan skill yang spesifik gitu. Iya. Tapi khusus untuk job creation ini memang harus di-lead sama perusahaan dan pemerintah yang punya skill untuk melit kita ke dalam Indonesia emas. Karena ya ini nggak take it for granted gitu ya. Maksudnya nggak kita tunggu aja lah, kita market mechanism aja, nanti insya Allah pekerjaan akan ada dengan sendirinya. Enggak gitu. Ada beberapa perusahaan atau tipe industri yang memang tidak, goalnya bukan ngerekrut orang gitu, efisiensi aja gitu. Jadi memang tadi ketika ini jadi mindset baik itu di pemerintah maupun di pengusaha, job creation ini penting, maka tadi kita bisa meningkatkan kerja-kerja layak di Indonesia ini gitu menurutku. Iya menarik sih, jadi memang ternyata ya job creation-nya dulu ya. Kalau enggak ya akhirnya
tenaga kerja handal kabur. Oh bener banget, iya jadi keluar Iya negeri kan? gitu ya. Iya. Singapura ya. Paling deket ya, dan Iya. mereka memang lagi ngebuka banget loh. Exactly. Iya, dan udah kan ya tahun kemarin ya, itu kan beritanya yang berapa banyak pindah ke sana Iya, gitu. iya. Iya sih, kita fokus sama upskilling, mengembangkan talenta, terus nggak ada job creation-nya, nggak ada lapangan pekerjaan yang layak buat mereka. Betul. Wadahnya di mana? Dan negara maju ini kan lagi depopulasi gitu ya. Yes. Maksudnya mereka kekurangan tenaga anak muda gitu sebenarnya Iya. bahkan. Jadi sebenarnya insentifnya banyak banget untuk Iya. orang yang untuk tenaga kerja yang handal untuk nggak di Indonesia gitu. Ketika nggak ada lapangan kerjaan yang dibuka dan Iya, kebuka. iya. Jadi kalau misalnya aku bisa simpulin, oke, kita butuh lapangan kerja gitu ya, paralel ya. Jadi lapangan skill butuh disiapkan, tapi lapangan kerja juga harus dibuka gitu ya. Cara untuk bikin lapangan kerja, satu, kita butuh pengusaha yang emang punya niatan untuk membuka lapangan kerja, dan pemerintah yang oke banget untuk bisa ngarahin kegiatan yang dilakukan oleh si pengusaha ini gitu. Nah, terus kita tadi juga udah ke-mention kalau misalkan sektor manufacturing dan high tech Service sektor itu adalah dua sektor potensial yang harus lebih banyak digenjot investasi di dalamnya gitu kan ya. Iya, dan itu semua aktivitas itu membutuhkan talent pengusaha yang spesifik kan ya. Kita berarti di sini ngomongin peran universitas, apalagi kita SBM gitu ya. SBM itu punya peran untuk ngedidik pengusaha yang punya skill tertentu, yang bisa melek misalkan peluang di sektor-sektor tadi itu apa, berani gitu ngambil resiko di dalam sektor-sektor itu. Dan tentunya itu nggak sendirian, karena kita butuh talent policy maker yang juga siap membantu, tapi tentunya dengan condition gitu. Condition bantuan yang diterima si pengusaha ini akan dibayarkan dengan pembukaan tenaga kerja, penambahan produktivitas dan segala macam. Kesimpulanku sih lebih filosofis kali ya. Wes. Kerja layak ini kan adalah dignity-nya manusia menurutku. Adalah identitasnya manusia gitu. Jadi kalau orang punya kerja, dia bangga dong. Dia bisa memberi nafkah buat keluarganya, dia bisa beraktualisasi diri, bermanfaat, dia bisa naik kelas ekonomi dari awalnya di titik ini dia bisa naik ke atas gitu. Jadi menurutku ketika kita bicara kerja layak, ya ini kita lagi bicara bagaimana kita membuat dunia yang lebih baik buat manusia di dalamnya gitu. Jadi PR kita, sekolah bisnis, pemerintah, pengusaha adalah menyelesaikan masalah darurat kerja layak ini. Oke, di satu sisi supply side-nya harus dibenerin, kurikulum pendidikan, upskilling, edtech makin banyak. Tapi di sisi lain juga kita harus banyak mikir nih, gimana kita menciptakan lapangan kerja yang layak sebanyak-banyaknya. Itu sih kesimpulanku. Oke, dan kita harus berani untuk fokus ya, kayaknya. Kita harus beneran well targeted gitu. Jadi berani kita gimana caranya supaya quality over quantity yang selama ini kayaknya di sektor manapun masih agak kurang ya kita jalanin gitu. Oke sih, setuju. Jadi memang dengan darurat kerja layak ini, dengan penyiapan pekerjaan lapangan pekerjaan yang layak, berarti juga di sisi lain walaupun dari tadi kita ngomongin demand-nya nih ya harus kita kejar, tapi supply juga jangan ketinggalan kan. Dan kita juga tadi harus targeted skill set yang dibutuhkan untuk masing-masing aktor itu apa ya. Jadi untuk pemerintah apa, untuk pengusaha apa juga, dan untuk calon-calon karyawan apa. Tapi nggak mungkin kita bahas sekarang ya, pastinya di episode selanjutnya. Iya. Oke. Ada lagi sih yang menarik menurutku buat tuh? dibahas nanti kali ya. Episode selanjutnya nih ya. Tentang peran HR di sini. Jadi kita ngomongin kita kerja layak. Definisi layak lagi kita banyak diskusi ya. Gaji yang baik, social security, apalagi Per generasi juga beda loh kerja layak ya. Kerja layak generasi definisinya bisa berbeda. remote, Bisa remote, work life balance gitu. Jadi artinya jadi PR buat perusahaan nih. Dia udah harus mulai mikirin company Custom culture, semua. custom semua. Jadi bagaimana kita perusahaan itu bukan lagi ngomongin efisiensi, tapi gimana kita mengenerate value yang tinggi buat karyawannya supaya dia ngerasa kerjanya layak, dia engage, dan nantinya nyambung ke produktivitas dong. Yes. Jadi menurutku seru banget kalau kita bahas dari perspektif HR perusahaan ya. Gimana cara mereka mulai meredefine kerja layak ini. Betul. Kalau level satunya yang penting kerjaannya dibuka dulu, level 2-nya yang udah dibuka ini gimana dibuat layak. Selayak apa? Selayak apa gitu. Define layak. Oke, episode selanjutnya berarti. Amin. Biar kita lebih fokus ya. Terima kasih. Terima kasih. Ayo Sobis SBM, terus saksikan SBM ITB Talks di episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe di platform YouTube dan follow di Spotify. Kita tunggu diskusinya di kolom komentar dan jangan lupa sebarkan podcast ini ke platform media sosial masing-masing.
SBM ITB for the greater good.